Sebagai orang tua itu perlu untuk mengajarkan anak untuk mengajarkan anak sendiri dengan selalu jadi guru penyelamat. Ketika anak dipanggil ke sekolah, orang lain biasanya yang bisa paksa menyelamatkan anaknya dan tidak setuju. Dan ada biasanya mati tidak mau dan anak itu diajak untuk kamu salahnya di mana? Kamu salahnya kenapa kamu bisa dihukum? Karena kamu melakukan kesalahannya apa? Jadi anak itu bisa menemukan sendiri bahwa oke, aku memang salah sehingga nah, aktivitas yang membantu rasa kepercayaan diri bisa dengan role play. Biasanya ini kalau bapak ibu punya anak TK tinggal main role play. Jadi dokter-dokteran, guru-guruan, atau petani-petanian, atau apapun. Karena itu melatih komunikasi dan melatih kepercayaan diri. Kemudian mulai kreatif. Kadang-kadang kita bisa melakukan proyek ilmiah, mungkin dengan melatih keterampilan dan nanti benar-benar keluar guru-gurunya. Biarkan anak yang memimpin proyek itu. Kemudian tugas bertahap, berikan tanggung jawab kecil seperti membereskan tempat tidur, menyapu kamarnya sendiri itu juga perlu dilakukan. Lalu kita akan terus. Biasanya kalau kamu menggunakan seperti itu, token ekonomi. Jadi token ekonomi itu memberikan bintang ketika dia menggunakan tugas. Nanti ada kesepakatan bersama dan nanti lama-lama kesepakatan itu jadi terapi. Karena itu akan membangun kepercayaan itu untuk berhasil menjalankan misi. Kemudian berikan ujian yang efektif. Yang harus dimiliki. Ujian yang efektif itu lebih spesifik. Misalkan, wah beda, aku menyelesaikan tugas ini sampai selesai dan akui usahanya. Ingat, bukan hasilnya, tapi proses yang dijalani. Karena ini lebih usaha luar biasa. Jadi, tidak lama lihat kamu tidak menyerah tugasnya sama saja. Tidak tahu. Karena apa dia masing-masing bagaimana? Masing-masing apa? Tapi coba kalau dia dapat nilai yang baik, baru dapat nilai yang masuk, kemarin dapatnya 30, sekarang dapatnya 60. Saya hasilnya beratnya, tapi kalau dia untuk belajar itu yang harus kita akui, itu yang harus kita berikan apresiasi. Dan yang terakhir jangan lupa menanyakan perasaannya. Kakak senang nggak berhasil menyelesaikan tugas ini? Biarkan anak sendiri yang selalu aku senang. Aku kok kayaknya ini berat, tapi aku puas. Ini saya tadi di awal bilang ada komunikasi non-verbal, yaitu ada siapa di sini yang sering ngomong sama anaknya sendiri, terus kita sendiri. Jadi anak harus mengenali sendiri dengan coba sekarang biasakan makan. Makanya apa dalamnya
menyadari bahwa kebiasaan itu adalah kali itu kasihan dari apalagi. Yang kedua, itu analisa atau melakukan evaluasi kesalahan atau kegagalan apa, kira-kira apa yang bisa diperbaiki sehingga besok itu tidak akan terulang lagi. Dan yang terakhir adalah menjadi kontrol. Dan kita sebagai orang tua boleh menceritakan pengalaman kita yang sudah pernah terjadi. Tidak apalagi ketika nilai dapat nilai matematika, dapat nilai bahasa Jawa, dapat nilai bahasa Jawa 30 itu mama tenang, tapi harus mama belajar dari yang itu. Akhirnya yang pertama dari yang 30 jadi 60, mama belajar lagi jadi nilainya jadi tulis. Jadi menceritakan pengalaman kegagalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan sebagai orang tua dan bagi self-afirmasi untuk anak. Jadi ada anak setiap pagi yang dia tulis atau mengucapkan di panjang ini sebelum dia berangkat sekolah. Karena ini aku belajar, aku bisa belajar dari kesalahan, aku punya banyak ide bagus dan aku berani tampil dan menunjukkan potensi diriku. Kata-kata ini itu seperti mantra yang bisa diisi kalau kita alami kepada anak, misalkan yang terus kita alami yang akan dibawa sepanjang hari. Jadi menggunakan afirmasi kepada anak. Nah, yang terakhir, anak adalah cermin. Saat kita sebagai orang tua mempercayainya, maka anak-anak itu akan percaya pada dirinya sendiri. Terima kasih. Itu paparan dari saya. Nah, ini sesi diskusi, sesi tanya jawab. Monggo saya persilakan kalau Bapak Ibu mau sharing, mau cerita, mau bertanya, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Boleh bertanya, boleh cerita, misalnya Bu Intan, anak saya itu kalau harus bagaimana ya Bu? Itu boleh diberikan, boleh. Monggo Bapak Ibu, ini kesempatan yang langka. Belum tentu kalau kita kemudian bisa memberikan, jadi sebenarnya kemudian memberikan. Ini kesempatan yang monggo Bapak Ibu. Jadi ini terakhirnya adalah kita dari bersama anak-anak kita juga dan menjadi terus pada siapapun apalagi pada anak belajar tidak membandingkan anak kita dengan anak yang lain atau bahkan saudaranya. Sama seperti kita tidak suka membandingkan dengan orang lain anaknya. Tidak ada orang yang suka untuk dibandingkan dari membandingkan dari kita beberapa karena kita sendiri kalau beberapa itu juga akan kita juga akan sekolah, kita juga akan marah, maka anak pun tidak sama. Jadi kalau memang anak kita punya potensi yang baik, kita dukung, kita semangati, dan biasanya saya akan memberikan saran buat Bapak Ibu semua. Kalau memang ada kegiatan lomba-lomba, itu sertakan. Satu contoh, kemarin minggu ada event di Balai Kota, jadi anak mau sampai 12 tahun ada lomba. Ini untuk mewarnai lomba macam-macam itu sertakan itu. Anak itu salah satunya dia untuk melatih kepercayaan diri, melatih kemampuan adaptasi anak. Jadi jangan pernah sungkan, jangan pernah malu, carilah informasi dimanapun di mall, mini mall. Saya nggak promosi tapi misalnya kayak di luar sekitar itu banyak sekali, sering sekali ada
bakat mereka, mereka itu merasakan gitu. Kita akan lihat, oh oleh saat ini jadi satu manusia. Karena setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Yang menjadi kelebihannya kita naikkan, yang menjadi kekurangannya tidak apa juga kalau menjadi kekurangan, sama sekali tidak kekurangan. Tapi kita bisa optimalkan. Karena setiap anak itu pasti punya keunikannya masing-masing. Tidak ada anak yang sama, sekalipun itu anak terbaik. Kalau kita mau bilang saya tidak jangan menjadi seragam tapi jadi jangan kita semua selalu sama. Karena setiap anak itu kita bisa belajar apapun. Tapi kalau bisa dan diorang itu dia bapak ibu jadi bisa saya akhiri ya saya ada yang menanyakan atau mau sesi mau tanya apa nanti setelah sesi ini juga boleh itu kalau mau nanti ditanya atau nggak ditanya boleh. Tutup sampai di sini acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Ina atas materinya yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas kerabuhannya hari ini. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.